Kami mengharapkan Ya, cerita. Nggak apa-apa. kami mengharapkan sama pemerintah, lihat desa-desa terpencil ini lebih sayang anak-anak, terbeban kepada anak-anak. Kalau saya nggak lewat kami orang Honor, kami berhenti sekolah ini terbengkalai. Kalau nggak ada kami yang bantu anak-anak Honor, maka pemerintah cobalah jangan bermain efek-efek yang lain, mainlah yang sebenarnya. Bilang kemarin saya nilai hampir 400, nggak ada juga di perangkingan. Coba pemerintah yang sebenarnya, cobalah yang sebenarnya. Ingin saya orang Honor, karena di sini sangat sayang kepada anak didik kami. Kalau tidak ada kami orang masuk sayang anak didik, untuk anak didik ini untuk masa depannya. Siapa nanti kalau tidak ada anak didik yang di depan ini, siapa lagi yang ke depannya nanti? Kalau enggak ada yang kita didik yang sekarang, apalagi 2024 ini bapak-bapak ini sudah pensiun. Nah, siapa lagi nanti kalau nggak ada penerusnya? Itu. Artinya ibu mengajar di sini yang pada dasarnya bukan karena uang ya, Iya. tapi ingin pengabdian ya. Iya. Kalau hanya sekedar uang, udah 10 tahun mengajar cuma digaji 100.000, nggak ada lagi di mungkin sini. ya, mungkin sudah dari dulu udah meninggalkan sekolah ya. Iya. Tapi karena perhatian terhadap anak-anak, siapa yang akan nanti meneruskan mereka ya? Bercerita tentang Kecamatan Betong atau Manggalang kembali mengingatkan cacatan sejarah kelam tragedi kemanusiaan kisah Pilu Tengku Bantakia pada tahun 1999. Sejarah pembantaian ulama Betong, Tengku Bantakia beserta murid dan pengikutnya tidak mungkin dilupakan. Namun, keturunan Tengku Bantakia dan masyarakat sudah dapat minimalisir keadaan masalah kelam di masa lalu dengan saling melupakan dan memaafkan hingga dapat hidup berdampingan dan saling membantu antara TNI dan warga Tengku Bantakia. Jarak tempuh 80 km dari kota Nagan Raya dengan jalan yang terjal dan medan yang ekstrim harus melewati Gunung Singgah Mata membuat desa Betong atau Manggala menjadi daerah terpencil di Kabupaten Nagan Raya. Seperti yang dikisahkan oleh seorang tokoh masyarakat setempat, Tengku Main, mantan imam Kecamatan Betong atau Banggalang. Pada awal tahun 1975, Tengku Bantakia bersama masyarakat setempat dan pengikutnya bergotong royong dengan peralatan sederhana menyisir hutan dan Gunung Singgah Mata, membuka akses jalan setapak dalam waktu 3 bulan lamanya, berhasil membuat jalur setapak hingga tembus ke simpang Kedai Urdel Jalan. Saat ini menjadi jalan utama menuju Kecamatan Betong atau Manggalang. Saat ini Kecamatan Betong atau Manggalang terdapat populasi penduduk berjumlah 2.530 jiwa dengan luas persawahan 1.800 hektar dan memiliki areal pertanian non-sawah 1.318 hektar dengan areal hutan 27.012 hektar dan areal pemukiman warga 459,2 hektar. Sumber ini kami dapatkan dari kantor Camat Betong atau Manggalang. Tapi ini persoalan Betong yang kita bilang. Keluh kesah masyarakat Betong. Tapi ini saya harap sama pemerintah dulu. Yang pertama Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Persoalan Betong ini adalah yang pertama yang menyangkut dengan masalah Betong. Yang merusak Betong ini bukanlah orang Betong, Pak. Yang sebenarnya nih, yang merusak Betong adalah orang dari luar Betong ini masalahnya. Karena masyarakat Betong ini 80%
masih awam. Ini masalahnya. Nah, karena ada orang luar yang mau provokasi, nah, ya kan, yang provokasi untuk cari keuntungan, diolok-olok lah masyarakat Bedong ini. Nah, yang keropan masyarakat Bedong, ini masalahnya yang pertama. Yang kedua, persoalan Bedong ini memang di pihak pemerintah memang harus dibina. Nah, memang betul-betul harus dibina masyarakat Bedong, ya kan? Nah, seperti dibina, dikasih kebun apa per kakak itu dikasih apa 1 hektar ya, untuk mampu, ya kan? Untuk manfaat masyarakat. Nah, jangan lagi seperti dulu dikasih bibit cuman apa seperti anak kopi 20 batang. Kayak mana cara itu, ya kan? Cuma kan ditaruh di belakang rumah, tempat. Coba bina, dikasih kebun jadi langsung dikasih per hektar. Nah, itu udah manfaat semua masyarakat itu. Enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh komentar. Itu udah pasti itu 100%. Ya. Nah, Saya tertarik tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa yang merusak Betong ini adalah masyarakat yang di luar Betong. Bisa konkretnya lebih contohnya apa kira-kira? Contohnya gini, ya kan? Contohnya seperti apa? Di sini kan apa? Saya bilang nanam ganja, aduh. Ini ya yang bermasalah dengan pemerintah, ya kan? Padahal bukan orang Bedong ini yang melakukan itu. Nah, orang dari luar Bedong. Seperti ada berita kemarin di Facebook tuh, seperti tanggal 17 kemarin tuh, yang bahwa ada yang nokoh-nokohkan orang dari luar Bedong, yang bahwa jangan kasih naik bendera Bedong, jangan apa, pokoknya harus kita jaga NKRI. Padahal itu nggak ada orang Bedong. Berarti orang Bedong nggak sama sekali? Nggak sama sekali nggak ada tuh. Nah, orang dari luar Bedong nih. Nah, untuk mencari nama dia aja. Padahal orang Bedong nggak tahu. Ini masalahnya, Pak. Yang paling potensial untuk masyarakat Bedong ini sama pemerintah memang harus bantu. Seperti saya bilang tadi, kopi, ya kan? Kalau dikasih kebun kopi seperti saya bilang tadi, dalam per kakak dikasih 1 hektar. Memang harus kopi Bedong, jangan kopi luar. Kenapa Pak? Kopi? Karena kopi Bedong ini kan, kalau kopi Bedong ini udah kayak mana? Kalau di Aceh ini udah tahu kopi Bedong. Beda dengan kopi lain. Baik cita rasa. Ya, rasanya beda, makanya harus dibudayakan kopi Bedong. Baik. Ya, maaf Bapak ini dari mana? Kita dari Jurnal Polisi, kebetulan kita dari Jakarta. Ya. Ada sedikit wawancara. Dari Jurnal Kepolisian. Itu masuk wartawan. Tidak perlu apa, masalah kepolisian di sini jurnal apa? Jangan sekedar info saya aja. Karena ini saya yang perlu ini anak didik ya, saya atur. Nggak ada perlu guna itu apa saja. Apa wartawan malum saya belum tahu ini. Tolong Bapak jelaskan. Kami ingin wawancara langsung kepada guru-guru di sini, Pak. Tujuannya itu, Pak. Oh gitu ya, oke, terima kasih banyak kalau gitu, saya terima. Kalau gitu arahannya atau tudingannya saya terima, dan sangat saya butuh, saya harap udah lama kali. Sedangkan saya ini guru pegawai negeri ya. Ini NIP, ini nama saya, ini nomor NIP saya ya. Boleh dicatat. Itu perlu, saya udah lama saya tunggu yang seperti ini. Ya, kalau tanya langsung fakta ya ada, lihat sendiri, udah lihat, udah disorting. Ini saya, nanti masyarakat yang ada di sini juga boleh Bapak silakan wawancara biar ada fakta. Karena saya datang ke sini atas dasar pegawai negeri, tugas abdi negara untuk meningkatkan mutu ataupun mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Kecamatan Betong atau Banggalang adalah kecamatan terpencil di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Berbicara tentang pendidikan, sungguh sangat memprihatinkan. Selain hanya 2 sekolah dasar negeri,
dan 1 sekolah menengah pertama negeri. Di sini juga masih kekurangan guru. Hanya memiliki beberapa guru-guru PNS yang juga berasal bukan dari kecamatan tersebut. Selebihnya, proses belajar mengajar di kecamatan ini dibantu oleh guru tenaga honorer atau guru bakti. Mereka adalah putra-putri wilayah Betung atau Banggalang. Mereka dibayar 100.000 untuk guru SD dan 600.000 untuk guru SMP. Itu pun dibayar setiap 3 bulan sekali. Saat ini yang menjadi dilema kepada guru honorer atau guru bakti tersebut adalah kesejahteraan mereka yang sangat minim dan bagaimana mereka harus menjalankan proses belajar mengajar agar anak-anak tidak terbengkalai. Mereka ingin berhenti mengajar, tetapi kasihan melihat anak-anak SD dan SMP negeri yang ada di Betung atau Banggalang tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak. Pada saat tim kami berada di lokasi, para guru tenaga honorer atau guru bakti tersebut berkeluh kesah kepada tim kami. Mereka ingin pemerintah daerah, baik itu Kabupaten Nagan Raya maupun Provinsi Aceh, untuk memberi perhatian kepada mereka. Kami yang ada keluh kesahnya di sini gini Pak kan, ini secara terbuka ya. Masalah di sini kan, apalagi guru kurang, nggak ada guru, apalagi banyak guru di sana di bawah kan. Nanti kan ada kayak mana meninggal keluarga lah di sana. Saya 1 minggu di sana, nanti tinggal sekolah di sini kan. Kami yang penuhi orang honor ketika kami di sini masuk. Masalahnya Pak, yang pertama kami maksudnya seperti yang sudah diceritakan sama Pak Kepala, dari bulan 1 sampai bulan 10 kami dibilang ada keluar SK, tapi belum kepastian buat kami. Belum keluar SK dari pemerintah. Ya. SK untuk tunjangannya ya. SK THL. Tahun yang 2020 6 bulan juga yang keluar. 6 bulan juga. 6 bulan enggak 6 bulan cuman dikasih sama kepala 500.000. 6 bulan. Iya, 6 bulan. Berarti enggak penuh. Enggak penuh Pak. Enggak, maksudnya 500.000 itu dibayar 6 bulan. Oleh sama bos. Pak, dari dana bos. Iya. Jadi 6 bulan, jadi gini, bentar. Jadi 6 bulan ditanggung oleh pihak dinas, 6 bulan ditanggung oleh dana bos. Seperti itu ya Pak ya? Oh gitu. Nah tahun ini gimana? Tahun ini kami belum tahu keputusannya apa, ada SK-nya apa enggak. Sementara dana bos sudah dapat dari Pak, dari ada tahap 1 udah bayar sama Pak Kepala dengan semua pokoknya 3 bulan 300. Udah pernah berapa kali ikut PNS? Udah 3. 3 ini udah 3 kali ngikut. Ibu berasal dari sini? Iya. 3 asli dari sini? Iya. Iya. Nah sekarang sudah ada apa namanya P3. Itulah yang menjadi perhatian saya ini pertama ini putri daerah. Iya. Sudah 3 kali ngikut, yang pertama 2 kali ikut CPNS, Ya. tapi nggak berhasil. Ini ikut pegawai P3K pun nggak berhasil juga nih. Sampai P3K itu apa Pak? ya. P3K itu PNS bukan? PNS juga. PNS juga maksudnya. Maksudnya kontrak kerja yang dibuka mulai tahun ini Pak Jokowi itu kan. Untuk kontrak kerja, bukan sepenuhnya PNS ya. Iya. Cuma beda. Nggak lewat juga. Nggak lewat juga nih. Barusan pengumuman orang. Nggak ada orang di dinas Ibu, nggak ada saudara atau apa di dinas? Kami nggak ada Pak. Nggak ada yang nolong Pak. Kira harapan Ibu apa? Selama udah 3 kali sudah ikut PNS nggak lewat, kemudian P3K juga kemarin yang dibuka nggak lewat kan? Sementara besar harapan Ibu karena Ibu juga asli di sini, ingin berbakti di sekolah. Nah harapan Ibu ke pemerintah apa kira-kira? Kami mengharapkan Ya, cerita. Nggak apa-apa. kami mengharapkan sama pemerintah, lihat desa-desa terpencil ini lebih sayang anak-anak, terbeban kepada anak-anak. Kalau saya nggak lewat kami orang honor, kami berhenti sekolah ini terbengkalai. Kalau nggak ada kami yang bantu anak-anak honor,
Maka pemerintah cobalah jangan bermain efek-efek yang lain, mainlah yang sebenarnya. Bilang kemarin nilai, saya nilai hampir 400, nggak ada juga di perangkingan. Coba pemerintah yang sebenarnya, cobalah yang sebenarnya. Ingin saya orang honor, karena di sini sangat sayang kepada anak didik kami. Kalau tidak ada kami orang masuk sayang anak didik, untuk anak didik ini untuk masa depannya. Siapa nanti kalau tidak ada anak didik yang di depan ini, siapa lagi yang ke depannya nanti? Kalau enggak ada yang kita didik yang sekarang, apalagi 2024 ini bapak-bapak ini sudah pensiun. Nah, siapa lagi nanti kalau yang nggak ada meneruskan? penerusnya? Itu. Artinya ibu mengajar di sini yang pada dasarnya bukan karena uang ya, Iya. tapi ingin pengabdian ya. Kalau hanya sekedar uang, udah 10 tahun mengajar cuma digaji 100.000, Nggak ada lagi di mungkin sini. ya, mungkin sudah dari dulu udah meninggalkan sekolah ya. Iya. Tapi karena perhatian terhadap anak-anak, siapa yang akan nanti meneruskan mereka ya? Ya. Tiga-tiga ini bukan mengharap gaji sepenuhnya, tetapi kami sayang untuk anak-anak didik kami. Kalau kami ingin harap gaji sepenuhnya, kami enggak mendidik, enggak mengajar lagi dari sampai yang kemarin-kemarin. Gaji cuma 100 kami di Betong Atas ini, desa terpencil lagi kami. Apalagi kan kita kalau di sini orang Nagan tugas kemari enggak sepenuhnya mengajar kemari. Jadi anak-anak kami di sini sayang. Apalagi kami putri daerah sendiri ini, sayang melihat anak-anak kami. Untuk penerusnya masa depan nanti, siapa lagi kalau bukan kita yang ngajar anak-anak didik kita. Tetapi kami juga masih mengajar di sini demi uang 100.000. Maka pemerintah cobalah yang sebenarnya, lihatlah desa-desa terpencil seperti kami ini, anak-anak honor dengan uang 100.000 satu bulan. Para guru bakti atau guru honorer ini mengharap kepada pemerintah daerah agar memberi perhatian kepada mereka. Kalau mereka tidak bisa menjadi PNS, maka dimudahkan untuk menjadi tenaga P3K di Provinsi Aceh, agar mereka dapat meneruskan bakti mereka mendidik putra-putri bangsa yang berada di Kecamatan Betong atau Banggalang. Saya siap ke sana, biar saya, nama saya Azman, jangan salah, nanti lempar orang lain nangis. Itu saya bilang. Kota memang kayak gitu, saya bilang seadanya Pak. Ya ini maaf kalau berat, biar terang ya. Kalau bapak-bapak tuh mau tanya sama saya yang terang saya jelas tuh, maaf, nanti ada tersinggung, minta maaf. Makanya siap, saya sudah mulai 2013 sampai 2021 saya masih di sini. Dan lagi masyarakat di Betong Atas, selama saya 8 tahun, insya Allah belum pernah ada tersinggung sama siapapun. Walaupun saya sikap keras, tapi belum ada bekas yang saya pukul anak-anak, belum ada. Saya tahu itu. Udah berapa lama Pak ngajar di sini Pak? 8 tahun 6 bulan. 8 tahun 6 bulan. Ya. Jadi kalau dari guru-guru yang lain Bapak yang udah terlama di sini Pak ya? Bukan, ada yang honor lagi. Ada yang honor lebih duluan dia di sini. Berapa tahun lama yang udah honor Pak? Apanya? Berapa tahun dia honor di sini yang 12 tahun dah. 12 tahun. Sedangkan saya baru 8 tahun 6 bulan. Selama dirikan SD ini dia sudah honor sini. Nah apa duka citanya mengajar di daerah terpencil seperti ini Pak? Yang Bapak dulu duka cita saya perjalanan dari sana di Nagan ke sini jauh, transport jauh, bayar transport nggak ada. Saya anak istri yang sekolah yang kuliah itu di sana kan, itu saya tinggalkan demi karena di sana itu orang rumah saya ngajar anak orang, saya juga ngajar anak orang. Anak saya orang ngajar, anak orang saya ngajar. Karena anak manusia semua sama ini anak bangsa. Saya dalam kehidupan saya ini mencerdaskan kehidupan. Nama saya Melko Agis. Anak daripada bagian perempuan Takia. Tapi saya udah berdarah kapah lah, darah daging. Ya. Ya, di Betong ya. Dan termasuk kehidupan saya di sini kan selalu ditekan. Hidup kami di Betong ini selalu ditekan. Ya.
saya nggak boleh sebut nama, pokoknya duduk dalam tekanan. Misalnya ada tuduhan ini orang ini pelan-pelan. Maka harapan saya kepada pemerintah, janganlah menyebarkan isu-isu yang tidak penting. Apabila perlu, cross-check langsung ke tempat. Lihat keadaannya dan lihat kehidupannya supaya jangan ada lagi timbul permusuhan. Karena kan kita warga negara Republik Indonesia, berbahasa satu, bertanah air satu, kan? Kita tanah air Indonesia. Tapi apabila masih orang ini jadi saling mencuri, ya berarti sama juga, berarti kebebasan kemerdekaan belum ada hari betul ini. Belum ada. Contoh, berarti sekarang coba lihat sekolah, anak didik dan guru sebenarnya banyak mengeluh. Seperti walaupun pegawai negeri, kalau honor pun sering lapor rumah saya. Bagaimana kami di sini? Apakah honor seperti bertahun-tahun? Maka harapan saya berarti lalu Bapak bukan menyampaikan berarti harapan daripada kami, dari pemerintah itu melalui Bapak. Tolong diperhatikan pertama Butung. Betul, berarti daerah terpencil, berarti diperhatikan untuk pembangunan, untuk betul, dan isu-isu yang tidak penting berarti di cross-check langsung ke tempat. Apakah misalnya masyarakat Betung atau masyarakat luar? Kadang-kadang juga di masyarakat luar diatasnamakan Betung. Karena saya sering, contoh, ada orang luar datang ke Betung, kadang-kadang bukan saya ke tempat saya, tapi waktu pulang dari mana? Dari Dayak. Sering orang itu menjual nama. Maka harapan saya berita-berita itu dihilangkan. Apabila memang langsung datang ke tempat, karena pintu rumah kami terbuka 24 jam. Terbuka. Dan harapan juga, dan Bapak juga salah satu penerus beliau untuk daya ini, Pak. Karena saya penerus, sekarang saya pimpinan daripada Daya Babul Mukarramah Ala Nurillah Darussalam. Saya. Maka harapan saya itu kan Butung ini disamakan ke mana daerah lain maju, Butung begitu juga. Anak-anak kan kami mau juga, berarti anak-anak kami cerdas, pandai, mau juga. Maka tolong berarti sampaikan kepada Bapak pemerintah yang pihak terkait, sekolah diperhatikan, anak didik kami mau cerdas. Begitu juga honor putra di tempat ini, honor sudah puluhan tahun tapi nggak ada perhatian. Belum dipegang negeri. Belum. Maka harapan kami jangan ditambung, berarti diperpanjang SK honor. Bagaimana juga biar berarti rakyat masyarakat kami ini menjadi pegawai negeri, biar sekolah maju tetap daerah di sini.